Oke, pada video kali ini saya akan membuat video pengantar untuk sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja website ini. Jadi website ini dibangun menggunakan Elementor. Oke, jadi Elementor adalah sebuah plugin di WordPress yang mana digunakan untuk editing sebuah halaman dengan konsep what you see is what you get. Jadi benar-benar real time kita akan mendapatkan hasil editing sesuai dengan yang kita lakukan dengan cara drag and drop. Oke, tapi tidak semua halaman kita pakaikan Elementor ya, karena builder seperti Elementor itu jelas ada sedikit catatan yang harus dibawa ya, yaitu website agak sedikit lebih berat karena makan resource server yang kita gunakan. Jadi sebagai contoh di halaman home ini mau nggak mau kita pakai Elementor karena kan di sini ada hero, ada slideshow ya, kemudian ada icon-icon kategori, ada banner, ada produk dan sebagainya. Ini membutuhkan Elementor untuk editingnya. Makanya di sini kita bisa klik edit with Elementor di halaman atas ya. Di bagian atas website itu ada tombol edit with Elementor. Nah ini bisa kita langsung klik. Kita tinggal tunggu loadingnya selesai. Nah, di sini mulai aktif lah editornya. Jadi setiap sudah aktif editornya, di sini ada semacam pensil, kemudian di sini ada pensil dan sebagainya ya, gitu. Nah, contoh di sini, nah ini kita bisa ganti bannernya, kita bisa edit di Photoshop atau di Canva dan sebagainya. Ini bisa choose image seperti itu. Kemudian kita bisa upload file, kita bisa select file dan sebagainya, kemudian select. Nanti tinggal kita save, kita klik update di sini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ya banyak, ini tinggal di klik-klik saja dan sebagainya di bagian ini. Kalau yang seperti ini, contoh seperti produk ya, ini ketika klik itu ada opsi di sini ya, dan di sini kita bisa klik edit template gitu. Nah, ini edit template di sini atau diklik di sini edit template seperti itu. Itu juga bisa seperti itu, edit template. Nah, kemudian di sini ya. Nah, di sini ada kita bisa kasih style white, kemudian kita bisa kasih shadow, kita bisa ngasih apa namanya CSS, opacity dan sebagainya. Cuman dari saya tidak begitu rekomendasi ya untuk editing di bagian produk. Jadi sudahlah biarkan saja seperti itu, seperti ala kadarnya gitu ya. Tidak usah terlalu diotak-atik di bagian produk karena itu kan hanya katalog saja. Jadi kalau mau editing itu mungkin ada di bagian banner, kemudian ada di kata-kata, pewarnaan dan sebagainya itu tidak masalah. Kemudian ada juga beberapa halaman yang tidak kita berikan fitur Elementor. Nah, contohnya adalah ini saya close dulu. Contohnya adalah ini lemot sekali ya. Oke. Contohnya adalah di bagian About Us. Jadi halaman-halaman yang di dalamnya itu hanya tulisan saja, seperti ini, itu kita hindari untuk menggunakan Elementor. Setidaknya biar tidak berat banget ketika diakses. Ya, meskipun memang beratnya Elementor ini bisa dibantu dengan server dengan spek tinggi, tapi kan itu nantinya akan makan biaya lagi dan menguras biaya operasional perusahaan ya. Jadi sebisa mungkin kita minimalisir karena toh ini isinya hanya tulisan saja. Jadi ketika kita klik edit with Elementor di sini tidak aktif ya. Jadi tombolnya tidak aktif. Nah, kursornya tidak berubah gitu ya, seperti itu. Terus di bagian FAQ ini juga cuma tulisan saja.
seperti ini. Jadi di sini tidak aktif lagi Elementornya. Jadi rata-rata halaman yang isinya itu hanya tulisan saja itu tidak aktif Elementornya eh, untuk mengurangi resource server yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian eh, editingnya adalah jadi editingnya adalah kalau yang halaman yang ada Elementornya itu adalah edit with Elementor. Kalau yang tidak, halaman-halaman tulisan statis seperti ini, editingnya itu adalah menggunakan edit page di sini ya. Jadi sampingnya edit with Elementor itu ada edit page seperti itu. Nah itu diklik aja. Terus kemudian menggunakan editor WordPress klasik ya. Ini menggunakan Gutenberg. Jadi langsung diedit aja seperti itu. Terus nanti bisa klik update yang ada di sini. Cukup seperti itu aja sih, simple ya. Jadi tidak terlalu banyak cara atau trik yang harus dipahami. Karena itu hanya menggunakan editing WordPress yang paling sederhana. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak menggunakan Elementor, caranya adalah hanya klik edit page saja, seperti itu. Nah, terus kemudian sebagai contoh ya, kalau kita eh, arahkan kursor ke edit with Elementor, di sini kok ada banyak yang drop down gini sih, ada header, ada footer. Ya, jadi kalau header kita klik kanan, itu adalah editing untuk apa? Ya untuk header. Footer ya untuk footer. Nah, header, nah artinya kita bisa editing headernya si website ini. Seperti itu. Contoh seperti misalnya kita nggak mau ada keranjang belanja, kita klik, kita delete bisa. Atau misalnya menunya ini dianggap kurang bulk gitu ya, kurang kurang apa namanya, kurang bulk gitu. Jadi ini 400, kita bisa ganti yang 700 ya, jadi lebih gelap, lebih bold ya gitu. Atau kita bisa mengganti font, kita kembalikan ya ke misalnya ke normal. Terus kita ganti menjadi dari Hankan Gross Text, kita ganti menjadi Poppins misalnya ya. Salah satu font yang digemari oleh orang-orang era sekarang atau Roboto ya. Gitu. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian kita bisa mengganti logo juga lewat header ya. Kita bisa change site logo lewat sini dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Ini nggak saya save ya. Kemudian yang footer sama, kita tinggal drag kita scroll ke bawah, kemudian kita bisa editing di sini untuk alamatnya, nomor teleponnya dan sebagainya, kemudian logo di sini juga, logo marketplace kita bisa edit di sini dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari Elementor ya. Jadi sebenarnya sangat gampang asal kita udah terbiasa juga untuk cara penggunaan dari Elementor tersebut. Seperti itu. Nah, terus mungkin yang terakhir ya, terus bagaimana kalau halaman contoh contoh adalah halaman About Us yang tadinya kita tidak pakai Elementor terus ingin dijadikan versi Elementor. Nah, caranya gampang juga sih. Kalau mau simple, trik saya adalah ini dikopas dulu, dikopas gitu ya, copy, kemudian edit page ya, normal gitu. Nah, terus di sini diklik edit with Elementor, gitu ya, diklik gitu, terus nanti baru melakukan editing di Elementor tersebut. Nah, untuk apa namanya, untuk detail caranya itu akan saya sampaikan di video yang lain saja. Takutnya video ini nanti terlalu panjang. Nah, itu adalah pengantar ya, pengantar penggunaan Elementor. Semoga bisa dipahami dengan baik, kemudian juga semoga bisa menjadi petunjuk bagi admin dalam manajemen websitenya. Terima kasih.